Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat pagi ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu dan Kau memberkati kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Tuhan, jemaat kami yang belum sampai dan tiba di tempat ini, tibakan mereka dengan damai sukacita-Mu yang daripada surga. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dan kami serahkan pujian kami ke dalam tangan-Mu, terlebih penyampaian firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau yang mengurapi kami. Pengurapan yang daripada surga turun atas hidup kami, dan suara musik kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa yang siap memuji Tuhan, yang siap menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudara. Shalom. Coba salami kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan, itu yang paling indah dalam hidup kami. Saat yang terindah dalam hidup kami mengalir Tuhan hari ini. Sangat indah bersama-Mu, hadirat-Mu. Saat indah, amin. Ku berhadapan dengan-Mu, katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku, bawa daku. Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat yang paling indah saat bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Indah ku berhadapan dengan-Mu Tuhan. Ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, haleluya. Wadahku erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Oh, coba jemaat aja katakan hadirat-Mu bersama dengan singan. Yes, amin. Tuhan, ini pengakuan kami. Kami rasakan jamahan-Mu. Yes, kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Yes, Jesus, memenuhi kami. Oh, kami rindu Tuhan. Yes, Jesus, haleluya. Menikmati kasih. Sekali lagi, jemaat aja katakan hadirat-Mu, pandang Yesus, haleluya. Hadirat-Mu, amin. Yes, Jesus, jamaah, pandang Jesus, haleluya. Kekudusan-Mu, amin. Jesus, Kau yang menjamah kami. Katakan kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Yesus, diam dalam bait-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Jesus, hadirat-Mu.
Yesus. Panggil nama Yesus yang menyembuhkan sakitmu. Panggil nama Yesus yang memulihkan keadaanmu. Panggil nama Yesus kekuatan kami. Yesus. Terus masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Luar biasa, Engkau penghibur kami. yang seperti Bapa yang mengerti hidup kami, Bapa yang mengerti rindu kami. Amin. Siandara lasi kita paya siki ya sanda ya se. Haleluya. Glory, haleluya. Menolongku, katakan dengan segenap hatimu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
dan memelihara hidup kami. Sehelai rambut kami pun tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu, bersuka cita dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam nama Yesus Kristus. Yang mau bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita hari ini? Siapa saja yang bersuka cita? Coba beri senyum yang termanis, yang terbaik ke depan aja Brando. Haleluya. Oke. Wah, kita semua wajah-wajah yang diberkati ya, wajah-wajah yang penuh sukacita. Kita mau menerima sukacita surga, amin. Haleluya. Kita diberi kuasa daripada Raja Mulia, daripada surga, amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Kita adalah anak raja. Yes. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Salukan. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Kupakai kuasa. Yes. Dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersama, siapa jadi lawan? Semua serahkan Tuhan. Coba, amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Tunggu. Siapa anak raja di atas segala raja? Anak kepala desa saja bangga, saudara. Anak camat bangga. Anak Jokowi bangga. Kenal sama Jokowi aja bangga. Saudara dipilih menjadi anak-anak raja, amin. Dan diberi kuasa menaklukkan musuh di bawah kaki kita, amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Dari Raja Mulia, amin.
Pakai kuasa menaklukkan musuhmu, amin. Pakai kuasa menaklukkan sakit penyakitmu, amin. Dengan iman. Pakai iman, saudara. Haleluya. Kita kembali angkat pujian ini. Kita kerahkan kuasa kekuatan daripada surga, amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu. Yes. Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuh, selamatkan umatmu, selamatkanlah umatmu. Di tempatmu, lagi katakan kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Dia akan menyerahkan musuh-musuhmu. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Oh, 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 kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah. Amin. Dia akan menyerahkan musuh-musuhmu. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat duduk. Allah bangkit. Amin. Bersoraklah. Yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Yes. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Oh, 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 sorakan haleluya. Yes. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita mau diberkati lebih lagi. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami berkemenangan bersamamu Tuhan.
setiamu yang ku rasakan. Amin Jesus. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu, berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan
Yesus, katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, amin. Jadi biji matamu, amin Jesus. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji? Sekali lagi jemaat saja katakan dan pandang Yesus. Siapakah aku ini? Amin. Inilah pengakuan kami. Siapakah kami itu yang menjadi biji matamu? Haleluya. Amin Jesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, siapakah aku ini? Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas? Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kamu Tuhan selain puji? Sekali lagi katakan, siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kamu Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya Jesus. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Engkau yang terus mengangkat kami Tuhan. Engkau yang memperbaharui hidup kami Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kata demi kata, sehingga kami bisa mengerti maksud-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengalahkan segala roh jahat, pikiran yang melayang-layang, roh intimidasi, apapun namanya, telah kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini kami telah menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Shalom. Lucu ya, mama yang bawa doanya ke papa. Terlalu bersemangat mama kayaknya. Shalom, sekali lagi. Apa ya? Aku mes apa bahasa Indonesia? Kagum. Aku kagum. Kenapa? Karena dulu waktu memulai pelayanan di gereja ini, kayak sering dibilang mama, kadang kami cuma berdua, bertiga. Kadang kami pernah bertiga, tapi satu kucing. Itu emang beneran ada. Ini saksi bisunya ini. Jadi mama di sini, aku duduk di tempat Kak Mel itu, si Meong itu kucing di bawah itu di sini dia. Saking gak adanya orang. Itulah suka dukanya melayani lah intinya gitu. Aku kemarin baru dari Jakarta itu datang sini, karena aku pikir kan udah jalan ke tahun ketiga ya, Pak. Tahun ketiga aku pikir ya udah pasti ada jemaatnya lah gitu kan. Masa nggak ada gitu. Ternyata emang nggak ada. Yang ada cuma kucing bulan. Iya, kucing kami dulu namanya Satpam. Sebelum Covid pulang.
kita pun belum kenal gitu bro. Belum kenal sama yang lain-lain. Emang beneran cuman aku, bapak ke Jakarta, aku pulang, aku sama mama sama kucing. Tapi lucunya sekarang ini udah perlu kita robah pun, udah perlu kita lahan yang lebih besar. Ya jadi kadang aku sedih, kadang aku bahagia gitu. Kenapa? Karena yang memulai pelayanannya udah nggak ada. Kadang apa ya ngomongnya? Kok gitu ya Tuhan? Kok dia yang susah-susah, kami yang menikmatin gitu. Tapi memang mungkin apanya Bapak ya mungkin sampai situ aja gitu. Mungkin kalau dia tadi masih ada, mungkin nggak seramai ini. Mungkin, kita nggak tahu. Tapi inilah jalan Tuhan gitu. Terima kasih buat kalian semua lah ya. Udah membantu pelayanan kami. Itu aja nggak tahu, nanti nangis aku udah. Iya, aku kalau ngomongin tentang itu nggak sanggup hatiku. Sukacita aja. Iya, mending sukacita aja kan. Belum ya kok? Jadi salah satu yang mau aku bawa hari ini banyak dialamin sama orang-orang. Perubahan-perubahan yang dialamin orang sekarang inilah yang ngebuat aku ngebawa tema ini jadinya. Temanya itu setia. Setia. Kenapa aku bawa setia? Karena aku sendiri nggak bisa setia sebenarnya. Aku selalu bilang kalau pas mau bikin khotbah itu aku berpikir sama diriku sendiri. Apa sih kekuranganku gitu? Apa sih yang aku belum bisa? Apa yang harus kuubah? Kayak kemarin, kalau nggak salah, aduh aku lupa. Pokoknya kayak doa. Aku nggak pernah berdoa dulu, aku bawa khotbah tentang doa, akhirnya aku mulai berdoa. Sekarang ngomongin setia, kenapa? Karena banyak orang di dunia ini, ketika dihubungkan dengan komitmen untuk setia, mereka kabur. Mereka takut. Ternyata setia itu mahal. Bahkan ada quotes kalau nggak salah udah aku taruh di situ. Orang yang setia itu nggak bisa orang yang murahan, karena setia itu mahal. Jadi yang bisa setia itu cuma orang-orang yang kaya. Kita nggak ngomongin kaya harta, materi, or something else, tapi kita ngomongin kaya hati. Jadi orang yang kaya hatinya baru bisa setia. Dan satu lagi, setia itu ternyata bukan sifat manusia ya. Pas kita lahir, kita nggak diciptakan ada kesetiaan di dalam hati kita. Itu harus dipupuk katanya. Itu harus berakar. Harus dibina dari kecil sampai tumbuh besar. Makanya aku bilang nggak semua orang bisa setia. Nggak semua orang bisa setia. Bahkan ada murid Tuhan Yesus saja. Murid Tuhan Yesus saja nggak bisa setia. Contohnya, tahu nggak contohnya siapa? Hah? Yudas. Esa, apa? Yudas Iskariot ya. Ada lagi? Petrus. Itu yang benar-benar dekat sama Tuhan. Benar-benar jalan di samping Tuhan selama puluhan tahun. Itu aja nggak bisa setia. Bayangin. Jadi emang beneran nggak bisa dilakukan sama orang-orang yang kasarnya itu murahan. Itu hebatnya setia. Jadi aku ada daftar 5 gitu sebenarnya. 5 barang termahal di dunia. Yang pertama itu ada katanya, harusnya ada gambarnya biar seru ya. Tapi ntar lagi aku tunjukin. Ada namanya Blue Diamond, Blue Moon Diamond. Itu orang kaya Arab ngasih ke anaknya hadiah ulang tahun. Tahu nggak harganya berapa? Coba tebak. Hah? Murah banget. Murah banget. Tahu nggak harganya berapa? Miliar. Angka yang pasti. Oh, sebesar apa? Segini cuma. Oh, itu 2 miliar. 2 miliar. Ada lagi tebakan yang lain ya? Hah? Lihat? 5 miliar. Ada lagi yang lain? Ada yang lagi yang lain? Gak ada? Triliun harganya. Oh my god. Untuk segini Murah doang. banget. Murah banget. Itu segini doang itu. Diamondnya dikasih ke anaknya, cuma satu-satunya ada di dunia.
Bayangin. Triliun. Terus ada juga kalau nggak salah itu kapal terbuat dari emas. Harganya 64 triliun. Itu barang-barang mahal di dunia. Tapi kesetiaan nggak bisa dihitung. Bahkan untuk dapatin itu, orang itu butuh kesetiaan. Kenapa? Untuk dapatin uang triliunan kan nggak gampang kan? Perlu setia dia untuk bekerja, nyari uang. Makanya dia bisa beli barang yang begitu mahalnya. Aku bingung kadang orang-orang kaya ini apa sih kerjanya gitu. Bingung aku. Kok bisa ya dapat uang segitu gitu. Aku dapatin uang kasarnya sejuta susah. Dia dengan gampangnya dapatin uang segitu. Tapi waktu teliti gitu, ternyata dari bawah, dari mulai dia usahanya sampai besar, dia butuh kesetiaan. Contohnya siapa ya? Mark Zuckerberg, tau gak? Yang punya Facebook. Yang punya Facebook itu emang dia anak orang kaya, tapi bapaknya nggak bisa bikin Facebook. Jadi dia membangun Facebook itu dari awal, dari nol, sampai akhirnya sekarang. Siapa yang nggak punya Facebook? Punya semua. Jangan bohong, bilang aku pernah lihat Facebook bulan. Karena HP-nya. Oh iya, HP-nya hilang. Ya, besok kita bikin bantuan untuk HP bulan ya. Persembahan khusus untuk membeli HP bulan. Tolong. Biar bisa siaran lagi. Iya, karena bulan udah kangen sama HP-nya. Enggak. Dipercepat ya bulangnya. Aku suka ngeliat bulan live gitu loh. Iya. Hai teman-teman, kami lagi di Air Soda. Aku seneng ngeliatnya. Jadi tanpa disadarin melayani juga itu bulan ke teman-teman sekitarnya gitu. Siapa tahu dari pelayanan itu orang akhirnya datang ke gereja. Jadi Mark Zuckerberg ngebangun Facebooknya dari nol. Terus siapa lagi orang-orang kaya? Elon Musk, tahu nggak Elon Musk? Yang punya Tesla, mobil listrik. Kata kemarin kami cerita sama biudaku, katanya kekayaannya 1 kuadron. 1000 kuadron. Itu 1000 triliun artinya kekayaannya. Dia pikirannya udah nggak kecapai sama manusia ya kadang. Dia mau bikin angkutan ke Mars gitu. Jadi semua kita ini bisa ke Mars pakai perusahaannya dia. Ada yang pernah kepikiran? Enggak, aku pun enggak. Tapi dia kepikiran. Makanya bisa dapat 1 kuadron, 1000 kuadron, bukan 1 kuadron, 1000 kuadron. Bayangin. Modalnya cuma satu. Dia setia membangun perusahaannya. Setia membangun. Akhirnya dia dapat di posisi itu. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh di dunia ini karena kesetiaannya dia dipandang di bumi. Putin. Mamaku suka kan sama Putin. Aku suka. Aku juga. Cowok-cowok ada yang suka Putin? Ura. Iya, kalau Putin aku bingung sih. Biar bisa jadi presiden dia kan takut juga sama kayak jomblo dia pindah makanya suka. Oh, mama ini ya. Kamu gatel. Mau nyari bapak baru dia. Tapi kalau Putin boleh lah. Ya, Putin apa ya? Aku tahu ceritanya dikit sih. Dia kan special force. Dia pasukan khusus di Rusia, namanya KGB. Karena kalau dengan KGB dia berapi-api dia. Jadi dia KGB special force. Special force-nya Rusia dulu awalnya. Karirnya dari situ. Sampai akhirnya sekarang kurasa dia udah memerintah Rusia lebih dari 30 tahun, kalau nggak salah. Dia pernah jadi presiden, terus kalah pemilihan jadi perdana menteri, terus sekarang jadi lagi. Itu modal setia juga kali ya, setia juga ya. Terus Rusia itu satu-satunya negara yang berani melawan Amerika, menantang Amerika. Amerika kan termasuk negara besar ya. Dia satu-satunya negara yang berani menantang Amerika. Jadi itulah modal-modal kesetiaan orang. Setia itu, sekali lagi aku bilang, setia itu nggak bisa dilakukan sama orang yang murahan. Ingat, ini paling penting. Setia itu mahal. Sekarang kalian punya masalah nggak? Punya kan? Punya masalah semua ya? Ada yang mau lari dari masalahnya? Kadang-kadang pernah. Jangan bohong. Kadang-kadang Ya, kadang-kadang mama nggak lagi, mama udah lulus katanya.
Ya aku setuju, mau udah lulus. Yang lain mungkin lagi menuju lulus. Aku pun belum lulus. Katanya ketika kita setia menghadapi masalahnya, hadiahnya banyak. Hadiahnya itu indah. Bahkan nanti kalau udah muncul, itu ada hadiahnya itu keren banget. Aku ada kesaksian. Contohnya mama, aku mau nyaksiin mama aja. Dalam kehidupan rumah tangganya, aku nggak full ikut ya, karena setelah berapa tahun aku ada. Iya kan nggak ikut, aku seumur hidup dia menikah kan aku nggak ikut. Setelah berapa lama? Setelah 8 tahun aku lahir, berarti menikah 28 tahun. Nah, berarti 32 tahun, berarti aku ikut di 24 tahun. 24 tahun mereka menikah. Aku nyaksiin kalau apa ya? Kalau awalnya itu mama yang di abuse, apa namanya? Di KDRT artinya. Awalnya mama yang diserang-serang. Bukan, bapak nggak pernah mukul, bukan. Tapi hatinya itu yang diserang. Wah, ngeri lah. Aku sampai hafal dulu waktu kami di Kaban Jahe, aku sebelah kiri, kakakku sebelah sini, dibawa kami ke apa? Toko kacamata itu, yang warung itu, yang ada bakmi awi. Di situ bapak lagi nonton bola, judi. Dibawa kami. Iya, malam-malam itu. Ini aku pikir kemana ini malam-malam ya kan? Ini anakmu. Kau pulang atau enggak katanya. Aku ingat. Bayangin aku sekecil ini masih ingat. Ini anakmu, kau mau pulang atau enggak katanya. Bapak kayak ngelihat terus ngeliat lanjut lagi. Dia enggak pulang guys. Kalian kira dia pulang dong. Oh iya baru gitu ya bilangnya. Aduh. Berarti kalau aku nikah gitu juga ya bilang. Jangan baru gitu ya bilang. Sendiri, oke. Sendiri. Nggak boleh gitu. Jadi, bahaya ini. Jadi gitu. Waktu kecil kami banyak lah. Satu, bapak kan memang penjudi lah, penjudi berat lah. Terus ngerokok. Terus kata-katanya kasar gitu. Maksud hati baik, tapi kata-kata kasar. Iya, kelebihan bapak satu, dia nggak pernah main cewek. Dia orangnya setia sama pasangannya. Aku pun setia sama pasanganku nanti pas menikah. Sebelum menikah kan kita milih dulu ya belum ya? Iya dong. Masa setia pas pacaran menikah enggak? Ya kan? Pas menikah setia, pas pacaran milih. Jadi boleh banyak pacarnya. Nggak boleh. Jadi gitu. Setia bapak itu dia cuma nggak main perempuan. Yang lain main dia. Narkoba pun main. Semua main lah. Kecuali perempuan. Sampai suatu saat akhirnya bapak berubah ketemu sama pendeta Colia. Pendeta Colia ini dia di Medan dulu pelayanan. Aku pun ikut waktu perubahannya. Dibawa kami semua ke Medan. Bapak didoain. Kayak kata mama, emang dalam hari itu besoknya dia nggak ngerokok yang pertama dihilangkan. Nggak ngerokok lagi. Bener-bener nggak ngerokok lagi. Dalam satu hari itu. Berubah. Tahu nggak yang berubah juga siapa? Mama juga berubah. Yang awalnya bapak KDRT, sekarang mama yang KDRT ke bapak. Tahu kerjaan mama paling seram dulu? Waktu kami di Jakarta semua bertiga, mereka berdua di sini. Tiba-tiba jam berapa gitu, malam-malam bapak nelfon ke KUA. Nakku video call pak. Nakku lihat bapak sini berdarah, sini bekas cakaran, sini ada cakaran, sini hidungnya ada nggak ya? Lupa aku. Pokoknya berdarah-darah lah. Ditelepon. Kami kan bingung. Iya juga ya, kenapa bapak gak ngadu kemarin ya? Iya, itu beneran bilang. Itu ada kurasa fotonya dulu di HP KU yang lama. Ngeri. Buru ginting ngeri. Jangan sampai tapi. Jangan sampai. Jadi pas dia cerita kita pikir kan dia dipukulin kan. Kita kan panas nih. Gila bapakku dipukulin. Terus tanya, siapa yang bikin pak? Mama. What? Jadi yang ngelakuin itu semua mama. Bayangin seorang istri meng-KDRT suaminya. Kalau yang pernah ketemu apa, itu badannya lebih besar dari aku. Jauh, segini kayaknya. Terus lebih kekar. Terus kita kan penasaran, ini gimana sih mama bisa meng-KDRT kan bapak. Akhirnya aku pulang aku,
Terus kupikir gimana caranya? Tanyalah, ku sidang lah orang ini berdua kan bilang. Ku tanya kenapa? Cuman omongan sebenarnya. Yang serem tau bilang, bapak ternyata dibanting sama mama. Dan bapak sendiri bilang, iya emang dijudo. Oh kalau abang jujitsu kalah sama mama bang. Udah gini lu, buang. Masalahnya dia dibuang ke ke spring bed, masih aman. Kalau tadi dibuang ke lantai kan lumayan juga gitu. Iya, itu satu. Dulu waktu kecil pun aku pernah berantem besar orang ini bilang. Itu terbesar yang pernah aku lihat. Itu hampir semua meja di rumah ini hilang kakinya. Semuanya hilang. Dikunyah apa? Nggak tahu bilang. Pokoknya hilang semua. Terus nggak tahu kenapa masalahnya aku sampai diungsikan ke tetangga bulan karena saking seramnya. Itulah kehidupan seram rumah tangga kami guys. Diungsikan aku ke tetangga sebelah. Aku cuma dengar gubrang. Apa ini gitu kan? Terus aku tanya, akhirnya aku pulang tidur, tapi udah rusak semua barangnya. Gitu kan? Aku udah takut kan ini gimana masa depanku guys? Apakah aku akan jadi yatim dan piatu? Aku pikir gitu kan. Iya kan, pasti segini kan. Bapak mama kita berantem kan takut kita kan. Akhirnya besok paginya lucunya nih, mereka bareng memperbaikinya ulang. Tak. Mama ngeliat, bapak tak. Ini yang dua serius kasih berantemnya gitu. Sekali mau berantem, blok bisa gitu kan seru gitu bilang. Ini enggak, biasanya tak. Kalau ada dulu satu meja coklat kami ulang di bawah yang ada dulu bentuknya lengkap. Ini kakinya ada depannya untuk menutup, ada lacinya di bawah. Sekarang bulan kalau masih ada itu hilang. Tinggal ini sama sini. Oh iya. Bentuknya cuma gitu deh kayak U kebalik. Itu saksi bisu berantem besar yang kemarin. Memang malah petaka kali betapa berubah. Ngeri bulan. Ngeri. Disitulah aku tahu ternyata kita berubah, orang lain pun bisa berubah. Itu ngerinya. Akhirnya mereka itu mungkin aku tahu lah setelah kami tinggal semua bertiga dia tinggal di sini, mungkin disitulah mulai mereka romantis. Jalan berdua. Walaupun cuma 5 menit ngomong, habis itu berantem juga. Tapi jalan berdua. Kami senang ngeliat waktu bapak ke Kau menjolimiku. Iya, aku senang ketika bapak update. Itu bapak jarang kali update status di Facebooknya. Bahkan namanya lucu, Edison Sinolingga. Saking nggak taunya dia bikin namanya bagus. Harusnya kan Edison Sinolingga. Dia nggak Edison Sinolingga. Bapak gimana nama Facebooknya lucu kali? Edison Sinolingga. Oke? Dia ngupdate status belum? Bersama istriku tercinta. Terus aku pasti di Jakarta ngeliat pasti yang nulis status mama. Gak mungkin bapak kayak gitu. Pasti mama. Tapi aku senang ngeliat fotonya mereka berdua. Yang selfie bukan mama, bapak yang foto. Senang aku ngeliatnya. Walaupun aku saksi mereka berantem terus, tapi aku senang ngeliat itu. Asal mereka yang bikin status Facebook, aku senang gitu. Dan pada akhirnya sampai ujungnya, akhirnya sedih juga. Pada akhirnya bapak ninggalin kita semua. Aku tanya ke mama, Pak, gimana nanti kita? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, aku gak ada yang kutakutkan katanya. Hal yang paling kutakutkan di dunia ini udah terjadi adalah kehilangan pasanganku. Jadi apa lagi yang kutakutkan? Dan satu Pit, katanya, buah setiaku itu udah ada. Aku ngantar dia sampai ke alamat yang harus dia dituju sama semua manusia. Kayaknya gak banyak orang yang bisa ngomong kayak gitu ya. Banyak yang ngantar sampai ke kuburan pasangannya, tapi gak banyak yang bisa ngomong kayak barusan tadi. Aku bahagia ketika aku ngantar bapakmu nyampe ke tempat yang dituju harusnya dalam hidupnya. Itu, iya, bukan ke tempat pelakor. Ada orang saking bencinya dia sama pasangannya, ditinggal, akhirnya pasangannya bahagia sama orang lain, dia sedih.
Tinali dua tampok nih. Apa tuh artinya? Jelasin dikit. Gedang-gedang? Tinali dua tampok nah. Gedang-gedang. Gedang-gedang tinali 2 tampok nah. Oh udah ya kok, lanjut aja kok. Jadi aku bahagianya dengar cerita mereka ini adalah ketika mama bisa ngantar bapak ke kuburan. Itu indahnya. Lanjut dong. Stop dulu. Jadi aku mau nanya ke mama. Berapa lama selama 32 tahun? Berapa lama berasa enaknya? Berapa tahun? Yang paling Nah, cuma 7. dari 32 tahun cuman 7 tahun indahnya. Sisanya sedih, marah, kecewa. Tapi aku tanya sama mama, 7 tahun itu bisa ngalahin semua tahunnya? Bisa. 1 tahun terakhir aja bisa ngalahin semua itu tadi. Kenapa? Karena satu-satunya kata yang ku ingat dari bapak terakhir itu adalah dia bilang gini ke mama, inilah perempuan yang terbaik di dunia, katanya. Istri paling baik di dunia. Jarang cowok bisa ngomong gitu, kecuali dia mau mati. Ya kan? Cowok itu jarang memuji. Jarang banget. Mereka gengsi muji. Kayaknya kalau Kami gengsi bilang. oh, ya aku ikut ya. Kami gengsi memuji. Kenapa? Karena kalau kami muji kayaknya harga diri kami itu turun gitu. Jadi upah setia mama merawat bapak adalah pujian itu tadi yang nggak bisa dibayar pakai apapun. Makanya aku bilang setia itu mahal. Lanjut kok. Setia itu mahal. Ini yang aku bilang tadi. Setia itu mahal, makanya nggak bisa dilakukan oleh orang murahan. Ini yang harus diingat. Kalau kalian mau kaya, aku nggak bilang materi dan lain-lain, kalian harus setia. Contoh yang aku bilang tadi kayak Mark Zuckerberg, Elon Musk, orang-orang kaya di dunia ini, semuanya setia sama pekerjaannya. Semua setia sama passionnya. Nggak ada yang, emang mereka ngubah apa namanya, usaha mereka, tapi cita-citanya nggak diubah. Oke, next. Nah ini aku bilang tadi, setia itu bukan sifat dasar manusia. Itu harus ditanam, dipupuk, dibina sampai besar. Jadi harus dilatih. Oke, Bang Dona kalau nendang orang itu harus dilatih ya Bang. Nggak bisa asal aja gitu. Aku bisa nendang orang, cuma nggak ada powernya. Tapi kalau Bang Dona nendang aku, berasa sampai ubun-ubun. Next call. Apa itu setia? Next. Ini KBBI. Katanya setia itu adalah berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya, patuh dan taat. Jadi gampangnya taat, patuh, berpegang teguh. Itu setia. Kalau menurut Alkitab, next. Ini menurut Alkitab. Di Perjanjian Baru ada 3 makna berbeda tentang setia. Yang pertama dapat dipercaya, yang kedua taat menjalankan perintah, dan yang ketiga orang yang percaya, pengikut, dan penganut. Jadi sebenarnya hampir sama kan, duniawi sama Alkitabiah itu sama maknanya, nggak beda jauh. Intinya semua taat, setia. Jadi apa masalah kalian sekarang? Taat dan setia. Ada gini kata-kata, kalau rumah rusak lampunya, rumah nih besar, rusak lampunya satu, yang kita ganti lampunya atau rumahnya? Lampunya ya, bukan kita ganti rumahnya. Sesimpel itu sebenarnya, memang ngomongnya simpel, cuman menjalannya agak berat memang. Tapi itu sesimpelnya. Kalau ada rumah, ada rusak satu, yang rusak itu yang diganti, bukan rumahnya yang diganti. Right, next kok. Kenapa bisa orang nggak setia? Next, ini yang aku bilang tadi. Ketika orang berubah untuk lebih baik, kadang ada orang di sebelahnya yang ganggu dia untuk nggak berubah lagi, untuk balik ke zaman dulunya. Pertama tuh ada balas dendam. Orang pengen ngebalas kita gitu. Contohnya yang paling simpel, mungkin semua kenal orang yang kita kasih di kemarin. Itu aku kagum juga sama bapak dan ibu itu. Sebelum kita mulai doa, dia bilang kan, kata mama, nggak mau aku dia sembuh, nanti dia balas dendam sama aku. Padahal dia udah setia loh merawat suaminya sampai detik itu tadi.
Kenapa dia nggak mau sembuh? Karena dia takut suaminya ngebalas dendam. Akhirnya dia nggak setia lagi sama suaminya. Udah biarlah. Itu bukti nyata yang kita lihat. Yang kedua, kurang percaya. Ini sering di hubungan percintaan. Ketika kita nggak percaya sama pasangan kita, jadi kita nggak setia. Contohnya kalau anak muda sekarang, apa-apa kabarin. Kamu lagi di mana? Kamu lagi di mana? Selalu. Mungkin bulan masih sering nyari diri. Kenapa bulan? Itulah orang bulan yang dicari ya. Iya. Kisah hidupnya pun kan Biring yang ngejar-ngejar pulang ya. Iya benar. Yang ketiga ada yang berubah. Yang aku bilang tadi, ketika bapak berubah, mama juga ikut berubah. Ini yang paling berbahaya sebenarnya. Yang ku dapat dari kehidupan mereka adalah ketika orang berubah, sering ku bilang ke teman-teman, ketika ada orang yang berubah untuk yang lebih baik, jangan juga kita ikut berubah ke jahat. Itu dosa banget loh. Kita berdosa banget ketika kita ada orang nih mau berubah jadi baik, kita juga berubah supaya dia balik lagi ke jahat. Yang paling berdosa itu siapa? Ya kita. Contohnya mama tadi, ketika bapak udah ngasih sepenuhnya dirinya sama Tuhan gitu, udah berubah, mama juga ikut berubah. Dia nggak percaya kalau orang itu berubah gitu. Bohongnya itu, nggak mungkinnya itu, adanya maunya itu, gitu. Biasa gitu orang. Itu yang bikin orang jadinya nggak setia lagi. Next go. Perlu nggak sih kita setia sama Tuhan? Next. Sama-sama kita baca ya. Matius 27 ayat 32. 1, 2, 3 ya. Ada yang familiar sama cerita ini? Waktu Yesus bawa salibnya mau menuju Bukit Golgota, karena udah capeknya dia, akhirnya tentara Filistin bilang, ada satu orang situ, asal nih random nih ditunjuknya, kau bawa salib Yesus. Nih, aku mau bilang kesetiaan itu mau ngambil cerita dari Simon dari Kirene. Ini orang nggak kita tahu siapa nih. Di Alkitab cuma 3 kali namanya disebut, itu pun sama gitu, beda kitab aja. Cuma 1 ayat namanya disebut dan jelas gitu, Simon dari Kirene. Di garis bawah ini, Simon dari Kirene. Cuman itu ayat yang ada namanya. Bayangin, untuk pikul salib Tuhan. Oke? Kita anggap aja dia orang percaya gitu. Atau lebih enak gak percaya kali ya. Tapi kalau di kemarin aku baca dia orang Yahudi. Orang Yahudi tapi belum percayakan sama Tuhan gitu. Aku mau bawa kisah dia tentang kesetiaan. Next kok. Ini dia. Kalau kalian pernah nonton film Yesus, itu ada juga waktu dia bawa salib Tuhan. Bener-bener gak tahu dari mana, siapa-siapa tiba-tiba disuruh bawa Tuhan. Next. Setia sama Tuhan malah dikasih salib. Pernah ngalamin? Ketika makin dekat sama Tuhan, kayaknya masalahnya makin berat nih. Sama juga kayak si Simon ini. Awalnya kan dia cuma nonton, kayak nonton MotoGP kan sekarang nih, nonton di pinggir jalan. Tiba-tiba disuruh dorong keretanya. Tiba-tiba disuruh bawa salib Tuhan. Salibnya nggak ringan loh, berat. Yang awalnya dia nggak punya salib, nggak punya yang harus dipikul, tiba-tiba disuruh mikul salib. Sering kan terjadi ya? Ketika kita mau dekat sama Tuhan, masalahnya datang. Itu sering sih. Ketika pengen berubah, misalnya aku begadang lah contohnya. Pengen berubah tidur cepet, ada aja yang bikin, ayolah begadang aja lah, ayolah. Tidur jam 1 aja, tidur jam 2 aja. Kayaknya berat banget. Gitu juga ikut Tuhan. Kadang di situ orang bisa lalai. Udah nggak usah ngapain. Tapi lucunya, next coba kok. Lucunya, karena salib itulah si Simon ini bisa dekat sama Tuhan. Yang tadinya cuma penonton, yang tadinya cuma ngelihat, dia masuk ke Alkitab. Ya kan? Sesimpel itu loh. Cuma
kayak dibalikkan gitu. Yang tadinya harusnya nggak ada namanya di Alkitab kayak kita semua, tiba-tiba tak ada. Tapi konsekuensinya apa? Suruh pikul salib. Yang notabene-nya nggak ringan, berat. Tahu kan kayu-kayu zaman dulu kan? Itu nggak ringan kayaknya. Kayu-kayu sekarang ya, kayu sekarang aja berat, apalagi yang dulu. Next tuh. Nah, ini adalah Charles Spurgeon. Dia itu pengkhotbah dari Inggris yang salah satu yang paling keren gitu, yang paling hebat. Dia cerita tentang si Simon ini. Dia apa namanya? Mengulas lah. Mengulas kayak togel. Mengulas itu apa namanya? Mereview. Bahasa Indonesia ya? Iya, membahas, mengulang kembali ya. Pokoknya diuraikanlah cerita tentang Simon ini. Sampai dia bikin tulisan yang paling aku kagum. Ini sebenarnya ada di YouTube, itu ada pendeta Esra Soru namanya, Esra Soru. Dia juga ngebahas tentang ini. Ini kata-kata yang paling keren kuasa. Coba next go. Ini aku bacain ya. Namanya Simon. Tapi mana Simon yang satu lagi? Tahu ya Simon yang satu lagi siapa? Simon Petrus. Simon Petrus adalah yang bilang, aku bakal mati untuk membela engkau Tuhan, katanya. Mana sih Simon Petrus yang bilang mau mati? Ya kan? Ini merupakan teguran keras untuk Simon Petrus. Di mana dia waktu Yesus butuh dia? Ya kan? Akhirnya Simon yang lain yang ambil tempatnya. Harusnya tadi Simon Petrus layak pikul salibnya, harusnya nih. Akhirnya orang lain yang ngambil. Ini kata-kata yang paling bagus. Kadang kita pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, pas disuruh, ayo maju, ayo jangan takut. Di situ juga akhirnya mundur. Takut Tuhan, kayaknya nggak mungkin, kayaknya bukan aku. Jangan aku. Sama kayak Petrus. Dia waktu Tuhan mau disalib aja dia bilang, enggak kok, aku bukan muridnya, sampai 3 kali. Ya kan? Aku nggak kenal dia, siapa dia? Padahal itu Simon Petrus yang bilang, dia sendiri yang bilang, aku mau mati buat kau. Ini Simon yang satu lagi, dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal siapa-siapa. Akhirnya dipakai untuk membantu Tuhan. Modal kesetiaan doang. Jadi saudara-saudaraku, saudara-saudariku, kata si Charles ini, tetaplah di tempatmu. Jangan pernah kabur dari masalahmu. Jangan, selesaikan. Tetap di situ. Jangan biarkan orang yang ngambil keenakan itu tadi, posisi kamu yang harusnya dapetin makanan yang enak tadi, akhirnya nggak dapet cuman karena kamu nggak mau. Jangan jadi Simon Petrus yang udah lama dia sama Tuhan, cuman gagal di ujungnya aja. Jangan jadi itu. Jadi Simon dari Kirene. Ya. Kalau kalian ada masalah sekarang, jangan pernah tinggalin. Ingat, jangan pernah tinggalin masalahnya. Karena di ujungnya pasti enak. Selalu dibilang gini. Siapa bilang ikut Tuhan enak? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang ikut Tuhan enak? Cuma aku. Ikut Tuhan itu enak. Akhirnya ujungnya enak. Ada juga kata-kata gini, Tuhan Yesus itu gak pernah menjanjiin perjalanan yang indah. Gak pernah. Gak ada di Alkitab bilang perjalanan hidupmu bakal indah. No. Bahkan dia bilang kau bakal dicaci maki, kau bakal diludahin karena kau ngikut Tuhan. Tapi ujungnya enak. Kalau pesawat itu landingnya enak, landingnya mulus. Mungkin di atas turbulence, goyang-goyang sampai kita takut ini mati nih aku habis ini. Tapi ingat, ikut Tuhan itu gak pernah enak. Pas prosesnya, ujungnya enak, pakai banget, enak banget. Jadi untuk dapetin enak bangetnya, jangan tinggalin masalahmu yang sekarang. Itu yang paling penting. Orang yang kabur dari masalahnya gak bakal dapat enaknya. Next go. Nih kata-katanya, Wahyu 3 ayat 11. 1, 2, 3. Aku datang segera, bukanlah apa
Ada yang tahu, semua tahu mahkota ya? Indahnya, keren ya. Itu hadiah kesetiaan. Orang yang setia bakal dapat mahkota. Kalau mahkota kayak karo-karo, raja dia. Dengar bedeng? Karo-karo itu raja, tapi gak ada rakyatnya. Sendirian dia raja. Rakyatnya istri dan anak-anaknya. Jadi gitu. Modal setia itu dapat mahkota, dapat raja. Raja udah pasti punya kerajaan, walaupun kecil, tapi dia raja. Modal setia. Next go. Nih, Simon Petrus yang tadinya harus dapat mahkota, jadinya hilang, cuma karena takut, nggak setia sama Tuhan. Kasarnya omongannya nggak bisa dipegang, ya kan? Sama kayak cowok-cowok sekarang, ABG sekarang. Aku sayang sama kamu katanya. Datang badai pulang di rumahnya. Ya kan? Sama kayak kita juga sih sebenarnya. Aku mau gereja hari ini. Datang hujan gerimis. Enggak lah, tetap gereja. Aku pernah kok lihat hujan kalau tetap datang. Itu bedanya. Jadi kalau kalian nggak setia, mahkotanya hilang. Bahkan nggak hilang aja, diambil sama orang lain. Dan kalian lihat di paketnya. Itu hal paling sedih di dunia ini. Kita ngeliat orang bahagia pakai punya kita. Itu sedih kali. Sama kayak jodoh. Kan sering aku bilang kan, aku mau menikahkan bulan. Aku mau menikah sama ini orangnya. Tahu gak yang paling sedih apa? Ketika aku lihat dia menikah, tapi gak sama aku. Harusnya aku yang di sana gitu. Sedih kan? Harusnya itu punya kita, cuma diambil sama orang lain. Dan paling sedihnya kita lihat, itu yang paling sedih. Kalau tadi gak kita lihat ya, it's okay. Kita lihat kayak Simon, dia ngeliat kan, nyaksikan kan dia Yesus disalib kan, ya kan? Dia ikut loh, sampai mau disalibkan, ikut dia. Berarti kan dilihatnya si Simon ini ngangkat pikul Tuhan kan. Sedih gak? Sedih banget. Makanya jangan pernah tinggalkan masalahmu, selesaikan. Kasihan nanti orang lain yang menyelesaikannya di ujung-ujung lagi. Yang kita harusnya tadi udah mau dapet, kita tinggalin, datang orang lain. Cuman dia kayak, kalau nyuci mobilnya tuh kayak srek, dia yang dapat mobilnya. Sedih. Next go. Jadi jangan pernah ngeluh kalau punya salib besar. Jangan pernah ngeluh kalau punya masalah besar. Aku gak mau bilang masalah siapa paling besar, enggak. Semua masalah kita besar. Semua kita ini punya masalah yang besar. Tapi satu yang pasti, semua kita ini bisa menyelesaikannya. Next. Nih, kalau kalian punya salib atau masalah yang besar, jangan bilang sama Tuhan, Tuhan, angkat masalahku. Tuhan, ringankan salibku. Tuhan, potong salibku. Jangan pernah bilang gitu. Kenapa? Yang diangkat nanti kalian, bukan salib kalian. Contohnya bapakku. Saking takutnya dia sama masalahnya, sama COVID, akhirnya diangkat siapa? Bukan COVID-nya. COVID-nya ada sampai sekarang. Bapakku gak ada sampai sekarang. Ya kan? Itu dia. Jangan jadi orang yang kayak gitu loh. Jadi bilang sama Tuhan, Tuhan, kuatkan pundakku untuk angkat salibnya. Kuatkan aku Tuhan untuk ngadapin masalah ini. Apapun masalah kalian, bilang sama Tuhan, kuatkan aku untuk bisa ngadapin masalah ini. Apa masalahnya? Istri, anak, keuangan, DLL. Bilangnya sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku mau kuat ngadapin masalahku. Bukan, aku mau kabur dari masalahku. No. Nanti orang lain yang dapat hadiahnya. Next go. Ini hadiah salib itu mahkota tadi. Mahkotanya nggak cuma indah, tapi berharga. Next lagi go. Ini yang bulan tadi. Tahu nggak sih yang paling sedih itu ketika kita ngeliat orang bahagia pakai punya kita. Itu sedih. Contohnya yang tadi gue bilang, misalnya aku mau jodoh, nggak setia ngejar jodohnya, diambil orang, ditikung orang. Aku datang ke weddingannya gitu. Sedih sih. Itu sedih kali. Diundang lagi.
Yang undang dia lagi. Itu sedih sih. Jadi jangan jadi Alpin. Walaupun belum terjadi, jangan jadi Alpin. Karena ya itu sedih. Next. Nah ini terakhir kesimpulan, karena udah mau makan siang ya, udah lapar. Kesimpulannya adalah seberat apapun masalah kita, seberat apapun salib kita, sekarang modalnya cuma satu, tetap setia, jalanin, selesaikan. Contohnya kayak Bang Sony, misalnya masalahnya, kurang nih yang pangkasku, panggil Alpin bang, sini deh tuh pangkas tiap hari. Gitu. Nggak ada pun punya pangkas saya. Jadi buat teman-teman yang mau pangkas, silahkan ke pangkas seberang. Ke pangkas Bang Sony. Jadi apa nih masalah kalian? Apa? Misalnya BLP, kurang nih yang beli jajananku, panggil Esa Bi, pasti dibeli. Iya kan? Tapi nggak bayar ya saya. Laman minta dia. Apalagi masalah kalian, bilang aja sama Tuhan. Terus setia, terus jalanin, jangan kabur. Aku sering dengar, udahlah tinggalin aja, udahlah pergi aja, udahlah bodoh amat lah. Ada satu yang pasti, ketika kalian tinggalin dan dia bahagia, siapapun itu, pas kalian lihat pasti kalian sedih. Sedih ngeliat mantan bahagia sama orang lain. Gitu juga ini. Hilang mahkotanya. Jadi ingat, kalau punya masalah, punya salib sekarang, tetap setia ngejalaninnya, selesaikan, dan ingat, mahkotanya itu indah dan berharga. Oke? Oke? Ngerti? Takutnya aku udah ngomong panjang, nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, biar keulang, masuk ke ulang. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berkata-kata kepada kami. Terima kasih Kau telah memberikan pendengaran dan hati yang baik kepada kami. Hingga akhirnya semua ini perkataanmu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Kau tumbuhkan kesetiaan-Mu dalam hati kami, biar kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena setia itu indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami, Kau yang tumpang tangan di dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Jangan hilangkan masalah kami, tapi kuatkan kami untuk menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Nggak semangat? Shalom. Udah lapar kah? Shalom. Iya. Pengumuman kita minggu ini, hari ini Rabu depan komsel di rumah Bibi Biring Siska di Samura. Bagi yang nggak tahu tempatnya, kita boleh kumpul di sini ya. Untuk Bang Sony ya, mana tahu mau datang ya kan, sekali-sekali komsel. Kita kumpul sini ya Bang Sony ya. Ya Kak? Ya aja Kak. Biar datang, biar rame kita gila. Kok cari ribut aja terus. Berantem sekali. Terus buat yang punya kegiatan untuk minggu depan kebaktian pelayanan, doa puasanya boleh diikuti ya. Itu kayak kewajiban ya Ting ya, kewajiban dan harus bagi yang ada kegiatannya, udah ada jadwalnya, tolong diikuti puasanya dan juga doa puasanya. Segitu aja kira-kira teman Ting. Bapak Nakan. Oh iya, tabungan untuk ke
sampai keluar kan? Tabungan untuk kemana Kila? Pasir putih. Pasir Putih. Yang masih merasa sedikit-sedikit tabungannya boleh diperbanyak, soalnya tanggalnya udah dekat, harinya udah dekat. Kita mau pesan, charter, booking, DP, semua mau dilakukan. Jadi sekiranya sekian dan terima kasih. Oh. Hai. Lebih besar ini ya. Jadi kami kemarin udah survei bareng Depis, bareng Mama, bareng Esa. Jadi kami udah dapat tempatnya Bulang. Kalau nggak salah sama juga tempat kalian yang kemarin yang di Parbaba Hotel itu. Harganya udah kami DP juga. Tempatnya besar, ukuran 30 orang. Udah ada kamar mandi, udah ada gas, dapur, jadi kita bisa masak. Udah ada tempat minum juga ya gue? Galon, ada dispenser, jadi udah lengkap lah, tinggal datang. Bahkan tempat tidur pun udah ada. Cuman untuk lebih pastinya yang harus dibawa itu arang untuk manggang, tapi tempat manggangnya udah ada, sama bantal dan selimut. Bantal selimut itu mereka sediain, tapi sesuai sama tempat tidurnya. Iya, jadi cuman sekitar 10 lah gitu. Jadi mending kita bawa juga kan, lebih enak, lebih bersih lah, gitulah kasarnya. Jadi untuk biayanya apakah di sini juga? Oh saya, nanti aja ya. Pas selesai makan lebih enak kita ngomongin uangnya. Soalnya kalau lapar bisa berantem. Jadi gitu. Mobil juga udah ada, udah disediain sama Kak Randa. Jadi semuanya udah lengkap. Tinggal tabungannya sama orangnya. Tolong dipastiin. Jangan ada yang sakit. Jangan ada yang sakit. Sehat-sehat semua. Kalau sakit puasa. Kayak Kentang mahal harganya. kentang mahal. Kayak kata Karo Sinta. Kalau ada dia pernah bilang kalau ada orang sakit puasa sembuh. Amin. Pendarahannya Karo kemarin dia pendarahan, dia puasa sembuh. Jadi kalau kalian sakit datang hari Sabtu jam 3 sore puasa. Kalau yang belum ngerti puasa bisa diskusi sama Iting, sama orang Karo juga bisa gimana sih sistemnya puasa, itu bisa ngomongin sama mereka. Jadi untuk keberangkatan kita itu tadi tanggalnya 16-17. Yang belum daftar ke Bang Dona dan ke Kak Meli bisa daftar sekarang. Dan jangan takut, kita masih ada 4 minggu lagi untuk menabung. Dan biayanya nggak terlalu besar kok sebenarnya. Tapi nanti kita ngomongin setelah makan. Ketua keberangkatan semua. Dan oh ya, dan kalau kalian mau tahu gimana sih indahnya perjalanan, bisa ngomongin sama Bulang tercinta kita, Bulang Asko. Oh bukan Bulang Asko, Bulang Eca. Bulang Asko beda lagi. Oke, terima kasih. Mami Sinta, doa syafaat. Shalom. Haleluya. Tuhan baik saudaraku. Saudaraku, aku sangat kayak mana dibilang ya, firman Tuhan tadi itu sangat luar biasa bagiku saudaraku. Aku menerima sangat luar biasa. Rupanya berkat, rupanya semua yang begitu sakit, bagaimanapun tadi kesakitan paling sakit pun rupanya berkat. Akhirnya kita terima. Luar biasa saudaraku. Jadi kita tetap setia, taat. Itu. Jadi puji Tuhan saudaraku, kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan pada firman-Mu tadi Tuhan, begitu luar biasa Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tetap menerima firman itu dengan cara-Mu yang ajaib. Kami tetap menerima berkat-berkat yang daripada-Mu Bapa. Banyak pun rintangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan berkat yang sangat luar biasa, yang terbaik Tuhan. Tapi kami tetap percaya, kami taat dan setia Bapa. Itu yang Kau kehendaki Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Bapa, hamba-Mu berdoa. Bapa, berkatilah kami semua ya Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa. Berkati dia terus dengan melimpah-limpah Tuhan pengertian.
Tuhan curahkanlah, urapilah Bapa. Juga kami yang mendengar Tuhan, Kau berikan pengertian bagi kami satu persatu. Tuhan berkatilah ibu kami ini Tuhan, ibu pendeta kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Juga anak-anaknya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Berkati adik-adik kami ini semua Tuhan. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu yang dahsyat Bapa. Karena kuasa Tuhan ada pada kami. Dalam nama Yesus juga Bapa, aku berdoa Tuhan buat negara kami Bapa. Mari Bapa Engkau berkati negara kami. Berkati Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia Bapa. Lepaskan Indonesia dari segala COVID ya Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak, pada saat ini Bapak, aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Engkau berkati semuanya jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Engkau berkati Dona dan Meli Tuhan. Aku percaya Tuhan, saat dia taat kepadamu Bapak, maka dia mendapatkan hasil yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan dia kesehatan, kekuatan yang baru. Teruslah Tuhan Kau memberkati anak kami ini Bapak, aku yakin dan percaya. Aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus Bapak, aku berdoa buat Asko Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah Asko ini, aku rindu Bapak. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Engkau saja yang layak ditinggikan, Engkau saja yang layak disembah Asko ini. Terima kasih Bapak, rebut dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapak, aku berdoa semua buat jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati satu persatu Bapak, dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa lagi Tuhan buat kursi-kursi yang kosong Tuhan. Biarlah kursi yang kosong ini dipenuhi oleh jemaat Tuhan. Aku rindu Bapak, jemaat berduyun-duyun datang ke tempat ini Bapak. Baik yang sakit disembuhkan Tuhan. Karena di sini kuasa Tuhan nyata Bapak bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus aku bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Dan kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu yang terjadi atas hidup kami itu yang terbaik dan termulia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi hari ini. Kami serahkan jemaat-Mu yang akan memberi persembahan Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang telah memberi nanti Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya 30 kali ganda, 60 kali ganda, bahkan 100 kali ganda. Engkau yang memberkati Tuhan pekerjaan para jemaat-Mu. Engkau yang memulihkan setiap rumah tangga sampai berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa untuk ibadah komsel kami nanti hari Rabu di rumah keluarga Mama Siska. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan setiap rencana-Mu ada dalam hidup kami. Juga Tuhan, doa puasa kami pada hari Sabtu kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah jiwa-jiwa dan pelayan-Mu tergerak hatinya untuk berpuasa dan berdoa, meminta pengurapan daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk doa-doa kami Bapa. Engkau yang memberi jawaban tepat pada waktunya dan kepada orang yang tepat. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Dan sepanjang minggu ini kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Pekerjaan setiap jemaat-Mu yang berladang, yang pegawai negeri, pengusaha, anak-anak sekolah, semua diberkati ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bapak, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang datangnya daripada surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Amin. Bapa, terima kasih.
yang pulang, kita makan terlebih dahulu di bawah karena ada ikan asin di bawah. Nggak bisa dari itu mobil masih di situ. Tutup kemarin. Masih ada Pak. Nggak ada lagi.